Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari PAIE semester 4 dengan nomor NIM 1908101167. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu tipe pembelajaran kooperatif, yaitu model jigsaw dan model number head together. Selamat menyaksikan. Pengertian metode jigsaw. Metode jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen yang beranggotakan 4-5 orang, dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan maupun mengajarkan bagian tersebut kepada orang lain. Pengertian metode jigsaw. Metode jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen yang beranggotakan 4-5 orang, dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengerjakan bagian tersebut kepada orang lain. Materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa berupa teks, dan setiap anggota bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari. Materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa berupa teks, dan setiap anggota bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari. Metode jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1978. Jigsaw didesain selain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik secara mandiri, juga dituntut saling ketergantungan yang positif terhadap teman-teman sekelompoknya. Selanjutnya diakhiri pembelajaran. Adapun unsur-unsur dalam metode jigsaw yang menggunakan sistem belajar. Kedua, pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten. Ketiga, ketergantungan positif. Yang keempat, akuntabilitas individual. Yang kelima, etika. Yang keenam, keterampilan. Dan yang ketujuh, proses kelompok. Kelebihan dari belajar yang sempurna. Yang kedua, pendapat yang dituangkan secara bersama lebih meyakinkan dan lebih menguatkan. Yang ketiga, kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik dapat mengikat tali persatuan, tanggung jawab bersama, dan rasa memiliki. Adapun kekurangan dalam penggunaan metode jigsaw ini, yang pertama, metode ini memerlukan persiapan yang lebih rumit dan dedikasi yang lebih tinggi. Yang kedua, apabila terjadi persaingan yang negatif, maka hasil pekerjaan dan tugas menjadi buruk, tidak sesuai dengan yang kita konsep. Ketiga, peserta didik yang malas memperoleh kesempatan untuk mendapatkan number head together itu adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menggunakan struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Ini memiliki tupoksi mengasah kemandirian siswa. Pengembangan kemandirian siswa tercermin dari pelaksanaan model pembelajaran number head together yang dilakukan dengan cara penomoran terhadap masing-masing siswa, sehingga setiap siswa dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Pada dasarnya, model ini dibuat agar siswa dapat saling sama bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Adapun langkah-langkah dalam penerapan metode number head together ini, yang pertama, membagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, penomoran. Jadi setiap kelompok itu tidak sesuai penomorannya. Misalkan dari kelompok 1 nomor
3, kelompok 2 nomor 5, kelompok 3 nomor 1, seperti itu, dan seterusnya. Selanjutnya pemberian tugas atau pertanyaan. Jadi kelompok 1 penomoran dengan nomor, misalkan kelompok 1 nomor 3 diberi pertanyaan seperti ini. Yang keempat itu berpikir bersama. Jadi dalam kelompok tersebut diwajibkan semua anggotanya untuk berpikir bersama-sama untuk mengeluarkan ide-ide mereka masing-masing dan dikembangkan oleh merekanya sendiri. Yang kelima itu menjawab. Nah, dari berpikir bersama tersebut tujuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditugaskan oleh gurunya masing-masing. Yang keenam itu memberi tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain. Misalkan dari kelompok 1 yang sedang menjawab pertanyaannya, kemudian di kelompok yang 2, 3, 4, dan 5 itu memberi tanggapan kepada kelompok 1. Begitu pula dengan kelompok yang lainnya, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.